Kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa beribadah kembali kepadamu karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Engkau sudah pelihara kami sepanjang minggu ini dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, silakan Kau ambil alih dari awal pemberitaan firman sampai akhir. Berikan pengertian kepada setiap umat-Mu Tuhan untuk menangkap setiap firman-Mu, sehingga mereka bisa menerimanya dengan baik dan mereka juga bisa melakukannya Tuhan. Firman-Mu akan menguatkan iman mereka dan memberikan penghiburan buat mereka. Mari Roh Kudus, jamah setiap mereka satu persatu, rapi dari orang sampai telapak kaki, sehingga firman yang mereka dengar tidak akan lewat begitu saja, tapi firman-Mu akan tertanam di dalam roh jiwa mereka Tuhan, dan mereka pun boleh mendapatkan wahyu daripada Engkau dan rema ya Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Engkau memberkati mereka lewat firman-Mu, sehingga setiap mereka yang menerima firman-Mu tidak akan sama lagi. Mereka akan menjadi bertumbuh dewasa dalam rohani. Mereka akan berbuah lebat Tuhan. Hamba doa Tuhan, pakai hamba-Mu menyampaikan firman-Mu ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan menurut peran-Mu saja. Hamba sungguh tidak ada apa-apanya Tuhan tanpa pimpinan-Mu, karena Engkaulah Roh Kudus yang bisa menerangi firman-Mu kepada setiap umat-Mu dan memberikan mereka, yaitu Tuhan, jawaban doa mereka Tuhan lewat firman-Mu. Saat ini juga roh setan iblis yang mencoba memutarbalikkan firman Tuhan atau mencuri firman, aku ikat kau, aku patahkan kuasa-Mu, dan aku usir kau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, saat ini Engkau sudah menjawab doa kami semua. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Yesus, silakan duduk. Haleluya. Saudara yang kekasih Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekalian. Dan waktu berjalan begitu cepat. Ya, saudara, Easter sudah berlalu dan kita sebentar lagi akan merayakan Natal. Nggak terasa, tidak terasa saudara ya. Maka dari itu saudara, kita perlu selalu dikuatkan, mendengarkan firman Tuhan, disegarkan rohani kita ya, sehingga kita tidak bisa digoyangkan oleh situasi apapun, karena keadaan di dunia semakin lama bukan semakin baik tapi semakin buruk ya saudara. Firman Tuhan yang saya mau sampaikan, saya dapatkan dari Roh Kudus adalah kuasa firman Tuhan yang diucapkan. Haleluya. Kita membuka dalam Matius pasal 8 dari ayat 5 sampai ke 13. Anda sudah menemukannya? Kalau Anda sudah menemukannya, kita akan baca saudara ya dari ayat 5, Matius 8 ayat 5 sampai 13. Oke, demikian firman Tuhan. Kita mau baca saudara ya. Oke. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hamba-Ku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita ya." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ayat 8. Tapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hamba-Ku itu akan sembuh." Ayat 9. "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hamba-Ku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ayat 11. "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Ayat 12. "Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap,
di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat yang 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi saudara, Tuhan itu menghendaki kita, ya, semakin lama jadi orang Kristen itu harus bertumbuh di dalam iman. Berarti kita tidak boleh tetap sama, kita harus berubah, dewasa dalam rohani, dan iman pun akan semakin kuat, ya saudara, supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Dan kita bisa bersaksi karena kita beriman kepada Tuhan. Tuhan bisa melakukan mujizat karena kita beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Jadi itu yang paling penting saudara, ya. Kalau hidup sebagai anak Tuhan kita tidak beriman, tidak berjalan di dalam iman, maka itu sia-sia. Kita hanya melakukan rutinitas saja. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan itu berjalan dalam iman supaya kita mengalami suatu pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Amin. Karena kita bisa berbagi, yaitu kesaksian kepada orang lain yang belum percaya, atau kepada saudara-saudara seiman yang lemah imannya, saudara bisa dikuatkan oleh kesaksian kita. Oke. Jadi jangan seperti orang Israel, saudara. Mereka tahu kebenaran, tapi imannya semakin merosot. Malah mereka itu menjadi batu sandungan. Dan akhirnya Tuhan marah sama orang yang menegurnya, katanya. Kalau engkau tidak bertobat, campakkan ke neraka sekalian, katanya. Ya, saudara. Jadi kalau kita tahu kebenaran, kita harus lebih hati-hati lagi dengan kehidupan rohani kita. Jangan mengabaikan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi sebagai orang Kristen kita harus terus belajar firman Tuhan, saudara. Kita tidak bisa berhenti belajar. Kita tidak bisa bilang, saya sudah cukup, saya sudah tahu itu. Ini Alkitab tebal sekali, saudara. Setiap kali kita baca itu selalu baru, ya. Karena kita beda. Dan nangkapnya nanti dari Tuhan itu ada yang dapatnya seperti ini, ada yang seperti itu. Itu karena Tuhan berbicara kepada lewat firman Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan selalu baru. Kalau Anda pelajari dari Tuhan tidak ada habis-habisnya, saudara. Karena itu kita harus belajar. Kita jangan bilang saya tidak ada waktu untuk datang berbakti atau beribadah. Karena kalau Anda sudah membiasakan itu tidak aktif lagi, Anda akan menjadi orang yang pasif, tidak lagi mau beribadah. Karena kebiasaan itu akan membentuk karakter Anda, ya. Apalagi sekarang saya dengar karena COVID-19 sudah begitu lama, ya saudara. Waktu itu ada lockdown, orang-orang jadi tidak ke gereja, tidak beribadah. Akhirnya mereka ada yang meninggalkan Tuhan, gitu ibaratnya. Jadi tidak menganggap lagi ibadah penting. Jangan terjadi seperti itu, saudara. Kita sebagai Tuhan mau setia beribadah kepada Tuhan, mau menyenangkan Tuhan. Kalau kita beribadah, berbakti kepada Tuhan, itu kita sedang menyenangkan hatinya, saudara. Amin. Jadi saudara, kalau dikatakan firman Tuhan, keadaan lumpuh, Anda bisa bayangkan bagaimana itu keadaan lumpuh. Keadaan lumpuh di ranjang tidak bisa berkutik sama sekali, tidak bisa bergerak. Jadi dia itu diam saja di ranjang, ya. Seperti mama mertua saya, dia tidak bisa jalan, maksudnya jadi di ranjang terus dia harus mengandalkan orang lain. Jadi nggak bisa lagi mengandalkan dirinya sendiri, saudara. Sangat sulit, ya. Jadi mesti ada orang yang merawatnya. Nah, kita sebagai orang yang masih muda, ya, itu kita nggak mau sampai seperti itu, ya. Masih kuat, kalau bisa kita, ya, masih bisa jalan, gitu kan. Kita bisa menikmati udara di luar, jalan, melihat pemandangan-pemandangan dan sebagainya, saudara. Nah, jadi saudara, keadaan seperti ini bisa sangat mengganggu dan membuat orang menjadi putus asa, membuat orang itu tidak bisa beraktivitas, tidak lagi bisa bekerja, ya saudara. Mungkin saja Anda saat ini sedang mengalami suatu kelumpuhan, bukan berarti secara fisik, bisa juga diartikan kelumpuhan ini bisa berarti Anda mungkin macet di dalam bisnis, tidak punya pemasukan, tidak ada pekerjaan, itu juga suatu kelumpuhan, ya saudara. Atau rumah tangga yang tidak harmonis, tidak ada komunikasi, itu juga disebut kelumpuhan, saudara, ya. Atau hutang Anda begitu besar sekali tidak terbayar, itu juga suatu kelumpuhan karena Anda tidak bisa membayar hutang sama sekali, ya. Nah saudara, kalau kita pelajari dari firman ini, sang perwira telah menerima jawaban Tuhan untuk hambanya yang lumpuh itu.
Hambanya yang lumpuh itu sembuh. Kenapa itu sudah? Kita mempelajari kenapa bisa sembuh ya. Kalau kita perhatikan dari firman Tuhan yang kita baca dari itu, bahwa perwira itu memohon kepada Yesus apa? Mengucapkan sepatah kata. Jadi berarti saudara, sepatah kata dari Tuhan Yesus itu sangat penting. Firman Tuhan sepatah kata saja itu bisa mengubah hidup kita. Itu luar biasa kuasa firman Tuhan, dahsyat sekali ya saudara. Seperti dalam ayat yang 8 dikatakan, tetapi jawab perwira itu kepada Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sepatah kata saja dari firman Tuhan itu akan mengubah hidup Anda. Ada yang sakit sembuh, ada yang punya suatu masalah bisa dipecahkan oleh Tuhan dan sebagainya. Ada terobosan gitu ibaratnya saudara ya. Nah saudara, kenapa perwira ini saudara hambanya bisa sembuh? Pertama, perwira ini punya kasih kepada hambanya. Dia mengasihi hambanya, dia tidak mau hambanya itu mati tergeletak ya karena penyakit itu. Jadi saya percaya dia mungkin sudah berusaha mencari tabib ya, sudah menghabiskan uang demi kesembuhan hambanya, tapi tidak ada hasil. Akhirnya dia juga pernah mendengar apa? Tentang Yesus. Dia dengar Yesus itu adalah yang selalu orang yang bisa menyembuhkan dan dia punya perkataan itu penuh kuasa. Maka dia datang menemui Yesus saudara, dan dia katakan saja sepatah kata, maka hambaku. Itu ada apa dari artinya saudara? Itu ada orang yang beriman, orang yang percaya kepada firman Tuhan. Saudara, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, kita mendengar tentang Yesus, bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, Yesus bisa melakukan mujizat-mujizat. Kenapa kita menjadi lemah iman kita? Kenapa kita bukannya bertambah lebih yakin lagi saudara? Justru banyak anak Tuhan yang sedang menghadapi suatu masalah, bukannya tambah semangat beribadah atau melayani Tuhan, malah kendor. Kenapa itu saudara? Yaitu akibatnya imannya mulai luntur saudara ya, karena dikuasai oleh problem, karena selalu melihat masalah demi masalah, tidak lagi melihat Yesus, tidak lagi melihat Yesus yang penuh kuasa, Yesus yang menjadi jawaban hidup kita. Kita mencari jawaban dari dunia ini, tidak ada jawaban di dunia saudara ya. Walaupun ada banyak baca berita-berita dan sebagainya, itu tidak ada jawaban yang pasti. Saudara, apa yang Anda lakukan di saat Anda tidak ada harapan, tidak berdaya? Anda membutuhkan firman Tuhan. Yang Anda butuhkan dalam hidup adalah firman Tuhan. Berita-berita itu sudah Anda sering dengar, tidak membawa manfaat yang bisa mengubah keadaan Anda, justru bisa memperburuk keadaan Anda, karena Anda punya iman itu diseret menjadi lemah saudara, dan Anda dipicu terus untuk hidup di dalam ketakutan. Jadi firman Tuhan itu adalah suatu kebutuhan yang penting saudara, lebih penting dari hal-hal yang duniawi. Kalau Anda percaya firman Tuhan, Anda isi hidup Anda dengan firman Tuhan, Anda tidak akan menjadi orang yang sama lagi. Amin. Jadi saudara, kita bisa melihat di sini, apapun persoalannya, bahkan sekalipun itu sudah tidak mungkin bagi manusia, orang lumpuh itu tidak mungkin sembuh, tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil saudara. Jadi kuncinya saudara, kita harus apa? Mendengar firman Tuhan sesering mungkin, dengar khotbah Tuhan, khotbah dari firman Tuhan, maka Anda akan dibangkitkan, iman Anda akan menjadi semakin kuat. Bukannya mendengarkan berita dan berita terus saudara. Kalau berita itu tidak membangun iman Anda, untuk apa kita terus mendengarkan berita-berita yang buruk ya saudara? Membuat Anda patah semangat, membuat Anda sudah malas beribadah, membuat Anda berhenti berdoa. Itu sangat berbahaya saudara. Firman Tuhan itu penuh kuasa, sanggup menyelesaikan segala masalah. Kenapa? Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata seperti ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Lihat, betapa dahsyat. Kalau firman Tuhan lebih tajam daripada permata dua, itu dahsyat sekali saudara. Tembus kepada sumsum roh jiwa Anda. Jadi itu bisa membuat suatu perubahan yang dahsyat. Kata-kata manusia tidak ada apa-apanya ya, tapi firman Tuhan saudara dahsyat.
Kalau kita percaya, kita mengikuti apa yang Tuhan katakan, terjadilah suatu mujizat, terjadi suatu kesembuhan, pemulihan, saudara. Apapun masalah Anda, ucapkan firman Tuhan sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau Anda sakit, Anda butuh memperkatakan kesembuhan, bukan sakit dan sakit. Kalau Anda terus memperkatakan saya sakit dan sakit terus, jadi sakit terus. Ya memang kenyataannya sakit, tapi kita mau memperkatakan firman Tuhan, saya sembuh, saya sehat. Itu bisa mengubah. Bayangkan sepatah kata ini saudara bisa mengubah. Kalau hambanya perwira ini bisa sembuh karena sepatah kata dari firman Tuhan, Anda pun bisa disembuhkan, Anda pun bisa dipulihkan karena perkataan firman Tuhan itu. Saudara, kata-kata manusia bisa berubah. Ya, katakan manusia itu tidak stabil, tapi firman Tuhan tetap sama dari dulu sampai sekarang, tidak berubah. Firman Tuhan katakan. Jadi saudara, kesembuhan, pemulihan, kesejahteraan bisa Anda nikmati karena apa? Anda memperkatakan firman Tuhan. Jadi yang pertama saudara, untuk bisa menerima firman Tuhan masuk dalam jiwa Anda adalah apa? Kerendahan hati. Dibutuhkan kerendahan hati seperti perwira ini. Dia mau datang kepada Tuhan dan dia katakan, aku tidak layak menerima Tuhan. Itu satu kerendahan hati. Kalau kita katakan, saya sudah tahu untuk apa saya dengar firman Tuhan, untuk apa saya datang ke gereja untuk dengar khotbah. Saya sudah tahu semua, sudah hafal di kepala. Wah, luar biasa kalau ada orang seperti itu, saudara ya. Jadi orang yang rendah hati itu justru akan menerima banyak hikmat, banyak berkat rohani, saudara. Tapi orang yang sombong itu akan semakin apa, saudara? Semakin kecil dia punya pengetahuannya tentang firman Tuhan. Lama-lama dia hilang begitu saja, saudara. Jadi akan Anda menerima mujizat, Anda harus apa? Dengan rendah hati untuk menerima firman Tuhan. Sekalipun Anda ditegur firman Tuhan, Anda langsung bertobat. Itu merendah hati. Karena firman Tuhan seperti pedang kan, tajam sekali. Anda merasa tersinggung oleh firman Tuhan, Anda merasa tertuduh gitu oleh firman Tuhan ya. Anda kata, wah kok begitu ya? Ya saya mengenai. Anda cepat-cepat akui bahwa Anda telah melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu dengan rendah hati. Jangan kita bilang, apa-apaan sih ini ngomongnya tentang ini kok kena saya. Kenapa ini apa-apaan pendeta? Bukan itu, saudara. Tuhan mau Anda berubah. Tuhan mau Anda berbalik kepadanya, maka firman itu datang kepada Anda seperti pedang bermata dua yang tajam. Saudara, sang perwira dengan rendah hati menerima firman Tuhan, meskipun dia seorang yang punya posisi. Kalau dia punya posisi itu, dia bisa bilang, aku ini kan punya pangkat, ngapain aku datang kepada Tuhan Yesus ya? Aku punya uang. Tapi justru dia udah mengalami masalah ini, dia udah berusaha berkali-kali, dia sudah pakai panggil tabib, tidak ada hasilnya. Kalau Anda pun masih merasa kuat, Tuhan akan mengizinkan sesuatu untuk membuat Anda sadar bahwa Anda tidak ada apa-apanya, Anda tidak mempunyai kekuatan, Anda butuh Tuhan, Anda butuh firman Tuhan. Baru itu Anda bisa mengakui bahwa Anda butuh Tuhan benar-benar, dan firman Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa yang kita butuhkan lebih dari segala, saudara. Ya, kita tahu bahwa di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Sekalipun kita sudah sukses di dalam bisnis, dalam segala hal, tidak ada apa-apanya, saudara. Karena semua itu kasih karunia Tuhan yang membuat Anda bisa menjadi orang yang seperti sekarang ini, saudara. Amin. Nah, saudara, sebab firman Tuhan selalu mendatangkan berkat. Katakan, firman Tuhan selalu mendatangkan berkat bagi saya. Katakan kepada orang sebelah. Amin. Ya itu, saudara, kalau kita itu menerima firman pasti ada berkat. Yang pertama berkat rohani, kedua berkat jasmani, finansial bisa datang juga. Ya, firman Tuhan itu, saudara, bisa mengadakan banyak mujizat. Penting sekali Anda perlu mendengar khotbah-khotbah dari minggu ke minggu, ya. Anda bisa mendapatkan rema. Apa itu rema? Rema itu suara yang dinyatakan Tuhan, di mana hati Anda itu bisa menangkapnya. Tuhan sedang menyatakan sesuatu, maka Anda begitu yakin sekali akan terjadi sesuatu yang baik.
Nah, kalau kita tidak dengar firman Tuhan, kita tidak dengar khotbah, kapan kita bisa rema? Ya, Pak, saya di rumah juga bisa kok baca firman. Belum tentu, saudara. Kadang-kadang kita belum tentu baca firman di rumah, ya, karena gangguan-gangguan, karena kita malas. Tapi mau tidak mau, saudara, kita dengar firman Tuhan. Khotbah itu penting, seminggu sekali di gereja paling sedikit itu penting. Apalagi kalau Anda sering mendengar Tuhan, jauh lebih luar biasa lagi, saudara. Nah, saudara, makanya saudara jangan sibuk ya, saudara, mengobrol atau luntang lantung kalau lagi ada kebaktian di gereja, sedang ada firman Tuhan disampaikan. Jangan mikirkan yang negatif, jangan mikirkan hal-hal yang ya Anda juga tidak bisa selesaikan. Untuk apa Anda pikirkan kalau Anda ada di gereja itu pikirkan masalah Anda tidak menangkap firman Tuhan, Anda pulang aja tetap sama memble ya. Datang memble, pulang lagi memble. Kenapa? Karena tidak menerima firman. Orang yang menerima firman Tuhan pasti berubah. Amin. Pasti berubah. Dia akan menjadi orang yang lebih besar lagi, dewasa di dalam iman. Sekali lagi, apa yang dimaksud rema? Seperti katakan, rema merupakan suara Tuhan yang dinyatakan Tuhan di dalam hati Anda bahwa Anda pasti sembuh. Pernah nggak Anda dengar firman Tuhan dan terus Anda punya keyakinan begitu luar biasa? Sebelumnya tidak seperti itu. Karena banyak dengar firman Anda terlalu ya. Saya pernah begitu. Saya yakin saja ini bakalan terjadi hal yang baik. Betul, saudara. Jadi dengar firman Tuhan sering mungkin, sekarang mungkin itu akan membuat Anda itu penuh keyakinan yang luar biasa, tidak bisa digoyangkan oleh keadaan apapun. Jadi ketika Anda menerima rema, iman Anda menjadi apa? Begitu nyata bahwa Anda berkeyakinan sekali terjadi mujizat itu ada dorongan dari Roh Kudus. Roh Kudus akan menanamkan satu keyakinan di dalam hati Anda. Engkau sembuh, engkau sembuh, ya. Dan Anda sepakat dengan dia. Iya, aku terima dengan iman. Engkau dipulihkan. Jadi itu yang paling penting, rema, saudara. Kalau Anda tidak ada rema dari Tuhan, Anda akan menjadi lemah dan lemah. Makanya saudara jangan malas dengar khotbah, jangan malas dengar firman Tuhan, itu penting buat makanan rohani Anda. Nah, saudara, tidak cukup hanya diucapkan, tapi juga harus percaya seperti yang dilakukan oleh perwira ini. Perwira ini tahu bahwa Tuhan punya kuasa dalam ucapan, tapi dia juga percaya. Maka Tuhan kata, jadi seperti kau percaya. Nah, kalau Anda ucapkan kata-kata tersebut tapi tidak percaya firman Tuhan, sama aja itu bohong ya. Semua itu menjadi apa, saudara? Kosong, saudara. Anda ucapkan saya sembuh, harus percaya, jangan nanti ragu. Anda katakan saya diberkati, Anda jangan kok saya nggak punya uang, buktinya begitu. Kalau Anda berkata seperti itu, jadi nggak punya uang. Ucapkan saya diberkati, saya percaya Tuhan. Di dalam benak pikiran Anda, percaya bahwa Anda di dalam hati Anda sudah menerima uang itu. Amin. Banyak anak-anak Tuhan sudah didoakan, sudah dengar firman Tuhan. Mungkin dia pertama percaya dengar firman, tapi udah keluar, mulai lagi ragu. Itu tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, tetapi itu dikatakan Tuhan Yesus pada. Tetapi maksud saya perwira. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja seperti maka hambaku itu akan sembuh. Anda punya sikap harus benar-benar punya keyakinan dan percaya. Setiap firman Tuhan itu akan menjadi kenyataan, saudara. Anda harus percaya bahwa firman Tuhan bisa mengubah, walaupun itu masalahnya begitu sulit, walaupun itu persoalannya udah berat belit, saudara, itu bisa diubahkan. Karena Tuhan berjanji, Tuhan berfirman, dia tidak akan mempermalukan Anda. Firman-Nya pasti digenapi. Di pihak kita apa? Percaya. Jadi Anda harus percaya dengan Tuhan jika ingin mengalami mujizat. Amin. Memang kita bisa berkata-kata ya, banyak ngomong, tapi belum tentu percaya. Yakin bahwa firman Tuhan itu penuh kuasa, saudara. Kalau Anda yakin firman penuh kuasa, akan terjadi sesuatu yang Anda tidak sangka-sangka, saudara, ya. Nah, percuma saudara datang kepada Tuhan, berdoa, berpuasa, tapi giliran masalah semakin buruk, Anda lemah. Tapi kita percaya walaupun masalah itu semakin buruk, kita tetap percaya dan yakin
Ucapkan terus firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan, katakan saya percaya Tuhan apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan, saya mengalami mujizat, saya mengalami hal-hal yang baik karena Tuhan ada Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya. Kalau Anda katakan seperti itu pasti terjadi. Seperti saudara kalau Anda memalu paku itu palu terus diketok sama palu sampai mantap ya saudara, sampai terpaku. Nah demikian saudara, yang namanya iman seperti itu Anda terus katakan sampai nancep saudara. Di situ Anda akan melihat mujizat terjadi ya. Demikian firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 6 berkata begitu. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita harus punya keseriusan, kesungguhan. Jangan hanya sekedar saja, serius. Kalau dengan firman Tuhan serius, akui apa yang Tuhan katakan itu bisa terjadi. Ya, Tuhan itu mau kita itu mengalami hal-hal yang luar biasa, yaitu mujizat, pemulihan. Tuhan itu ingin sekali. Tapi kadang-kadang kitanya itu yang masalahnya tidak percaya. Bagaimana Anda membuktikan keyakinan Anda? Terima apa yang Anda minta. Ya, apa yang Anda ucapkan itu akui. Anda harus bilang, saya pasti menerima berkat. Saya pasti bisa bayar hutang saya pasti bisa bekerja, saya pasti mendapat pekerjaan yang baru walaupun situasi nampaknya tidak mengizinkan. Itu Anda sedang membuktikan iman Anda. Anda sedang mengekspresikan iman Anda, saudara. Anda yakin ucapan yang Anda katakan sesuai kehendak Tuhan. Kalau Anda ucapkan tidak sesuai kehendak Tuhan, ya pada apa? Kalau Anda ucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perkataan Tuhan, lebih baik jangan katakan. Tapi kalau Anda sepakat dengan firman Anda ucapkan, katakan terus. Jangan berhenti, jangan menyerah meskipun setan membisiki sesuatu yang jelek dan yang buruk, saudara. Kita percaya. Percuma saja Anda terus berkata tentang kesembuhan, terobosan, jika Anda tidak yakin dengan ucapan itu apa? Capek, ya. Mulut Anda itu berkuar-kuar terus. Ya. Jadi ketika Anda mengucapkan apa yang Anda doakan, Anda sedang apa? Membidik sasaran. Anda tahu nggak yang namanya seorang pemburu? Yaitu kalau mau menembak binatang dia harus membidik dulu. Dia benar-benar tepat sasarannya, dia baru lepaskan, dia tembak, maka kena. Demikian waktu Anda, saudara, mengucapkan firman Tuhan untuk perkataan untuk kebutuhan Anda itu ada sedang membidik. Waktu Anda ucapkan terus itu akan terjadi, dilepaskan kuasa firman Tuhan terjadi, saudara. Ya, jadi tolong ucapan ini negatif itu hanya apa? Melemahkan iman Anda. Ya memang Anda dengar dari banyak orang, Anda dengar dari kata-kata orang yang ini dianggap pintar, yang orang yang berpengetahuan, tapi itu kan belum tentu bisa menjadi kenyataan. Ya bisa menjadi kenyataan adalah firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau Anda katakan, Anda ikuti, Anda ucapkan, itu menjadi berkat buat Anda. Amin. Nih saudara, saya mau buktikan akibat percaya dan yakin mendatangkan kesembuhan. Di dalam ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kita lihat di sini, hamba perwira ini bisa mengalami kesembuhan karena apa? Karena iman perwira ini. Dia percaya, saudara. Dia percaya firman itu akan menjadikan nyata, saudara. Ya. Nah, saudara, kesembuhan, pemulihan, dan kelepasan dan keberkatan dapat terjadi waktu Anda percaya. Jadi Anda jangan mau dibohongi oleh setan, jangan mau menerima kata-kata orang yang bertentangan dengan iman Anda, tentang Anda yang sudah yakini. Karena setan seringkali pakai orang untuk melemahkan iman Anda. Anda sudah yakin, Anda sudah banyak sedang bernyanyi lah. Ada orang datang memberikan kabar yang jelek, memberikan kabar dan masukan yang terus untuk melemahkan, itu setan sedang bekerja melalui orang, saudara. Kita jangan mau menerima kata-kata dari orang itu, tapi kita katakan, aku tolak perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Aku hanya firman Tuhan saja dalam Yesus. Aku percaya apa yang Tuhan katakan benar dan pasti terjadi yang baik. Amin.
Karena setan nggak mau kita mengalami suatu kemenangan atau terobosan. Dia selalu berusaha keras. Setan itu bekerja 24 jam untuk apa? Membuat Anda tuh ragu, membuat Anda tidak percaya sama Tuhan. Itu ada kerjaan dia. Karena dia mau kita itu kehilangan pegangan terhadap Tuhan. Ya. Jadi kalau Anda punya firman Tuhan, Anda pegang firman Tuhan, Anda percaya, itu akan menguatkan iman Anda. Haleluya, amin. Jadi Anda bisa mengalami kesembuhan mujizat. Kenapa? Anda percaya firman Tuhan tidak berubah. Sekalipun belum terjadi mujizat, Anda terus percaya dan ucapkan. Banyak anak Tuhan gampang menyerah. Belum dapat hasil, belum melihat mujizat sudah berhenti. Males lah, ngapain doa-doa lagi. Males lah melayani Tuhan. Males lah untuk datang beribadah. Ini buktinya masalah tambah banyak. Ini buktinya persoalan tidak habis-habis datang terus. Ya itu memang si setan punya kerjaan. Kenapa? Waktu Anda sedang berdoa berapi-api bernyala tekun-tekunnya, masalah bukan tambah baik tambah buruk. Karena setan mau Anda itu berhenti percaya sama Tuhan. Setan mau Anda itu mundur. Setan mau Anda itu udah jangan doa lagi gitu kan. Tapi kalau kita tahu nggak saudara, ini suatu tanda. Kalau Anda doakan sesuatu situasi kalau tambah buruk, tandanya Anda sudah mendekati mujizat akan terjadi. Kalau Anda terus itu akan terjerumus. Tapi banyak anak Tuhan waktu datang terjadi suatu perkara yang parah, dia berhenti, maka dia habis, kehilangan semuanya, kalah. Jadi orang yang tidak berhenti terus berdoa dan percaya dan mengucapkan firman Tuhan, mengucapkan sampai terjadi, dia menang. Jangan mau kalah sama setan. Setan tuh nggak berhenti bekerja untuk menyerang Anda dengan segala pikiran-pikiran jelek dan membuat Anda itu menjadi lemah, membuat Anda menjadi putus asa dan patah semangat. Tidak berhenti dia. Tapi kita ini kalah karena kita kurang makan firman dan kurang percaya sama firman Tuhan. Bayangkan saudara, di sini terjadi mujizat karena sepatah kata firman Tuhan. Hanya sepatah firman Tuhan. Orang bisa banyak ngomong begini dan begitu, tapi hanya firman sepatah kata bisa merubah. Banyak kata-kata yang dengar itu tidak berubah, tidak mengubah keadaan Anda. Kamu harus begini ya, kamu harus begini, tapi tidak merubah. Tapi waktu firman Tuhan diucapkan satu sepatah kata merubah semuanya itu. Luar biasa bukan amin? Lebih baik ucapkan firman Tuhan daripada dengar sebakul kata-kata dari orang lain. Ada pusing, ada ini nggak bisa terima di sini. Bukan tambah senang, bukan ada damai sejahtera, tambah tidak nyaman, saudara. Stres kalau banyak dengerin orang-orang yang satu ngomong begini, yang satu ngomong begitu. Anda kan bingung. Lebih baik firman Tuhan. Kalau firman Tuhan satu kata saja, sepatah kata saya itu luar biasa dasar. Simple kan? Sederhana. Firman Tuhan itu sebenarnya sederhana. Kalau Tuhan ngomong jangan diputar balik jadi tambahin begini begitu. Enggak, Tuhan ngomong itu sederhana. Sembuh. Engkau pasti dilepaskan, pasti. Yang penting kita percaya dan kita sepakat sama Tuhan. Itu masalah itu, kendalanya itu, hambatan itu karena ya takut membuat Anda tidak percaya, takut tidak terjadi mujizat, takut tidak terjadi sempurna. Itu yang membuat parah keadaan Anda. Karena itu kebohongan dari si setan. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah membuat Anda menjadi orang yang diinjak-injak terus oleh setan. Tidak mau, Tuhan tidak mau Anda ini. Buktinya Anda diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, penuh kuasa. Lukas 10:19 berkata demikian, saudara. Ya, saudara. Seandainya keadaan semakin parah, itu tandanya apa? Mujizat sudah dekat. Jangan menyerah karena setan ingin membuat Anda ragu dan menyerah. Itu tandanya. Ingat, saya sudah melihat mujizat dan hal-hal yang demikian. Waktu semakin parah, saya tetap berdoa dan berdoa, terjadi mujizat. Dengar juga kesaksian saya dari orang lain, dia udah berdoa bukan tambah baik dan parah, dia tidak berhenti berdoa, akhirnya mujizat terjadi. Di mana Tuhan bisa dimuliakan. Amin. Jadi anggap saja saudara, tanda waktu suatu keadaan tambah parah itu Anda harus berkata, ini mujizat sebentar lagi terjadi. Ini kesembuhan pasti terjadi. Ya. Jadi setan memang tukang bohong, tapi Tuhan mau Anda mengalami mujizat. Kenapa Tuhan izinkan itu keadaan semakin parah? Supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya Anda bisa berkata, Tuhanku ajaib. Begitu sudah masalahnya begitu bertubuh-tubuh, tapi Tuhan bisa merubahnya. Nah kalau nggak diizinkan Tuhan terjadi suatu perkara yang lebih parah, Anda mana bisa berkata Tuhanku hebat? Ya itu biasa-biasa saja. Ya.
Nah, saudara kekasih Tuhan, ingat, orang yang mau menerima pujian Tuhan itu harus punya keberanian. Berani apa? Seperti contohnya kayak begini. Dokter vonis Anda pasti mati dalam 3 bulan waktu dan sebagainya. Tapi Anda katakan, saya percaya sekalipun saya harus mati nggak apa-apa. Jadi jangan sayang nyawa, kata Tuhan. Kalau Anda sayang nyawa akan kehilangan. Tapi kalau Anda tidak sayang nyawa, arti Anda berpusat ke Tuhan, justru itu akan mendapatkan kembali nyawa Anda. Kuncinya di situ. Lihat, orang yang ketakutan itu bukan dapat berkat, kehilangan berkat. Karena ketakutan itu merampas berkat. Ketakutan itu membuat Anda itu tidak percaya. Ketakutan membuat Anda itu menjadi kecil, membuat Anda ciut. Tapi orang yang percaya sama Tuhan, dia berani. Sekalipun itu kelihatannya bahaya, dia bilang gak takut, karena Tuhan ada bersamaku. Tuhan selalu menemaniku, Tuhan selalu memimpin hidupku. Aku percaya aku mengalami hal yang baik. Meskipun setan mau melakukan hal yang jahat buatku, Tuhan melindungiku. Yang penting Anda harus punya kehidupan dengan Tuhan itu banyak berdoa dan firman Tuhan itu harus diterima. Terima. Buat apa Anda datang ke gereja? Firman Tuhan masuk sini, keluar sini. Kalau dengar firman Tuhan, ini di sini masuk, ke sini masuk. Udah gitu, lakukan apa yang Tuhan katakan. Itu namanya kita percaya, kita yakin sesuatu yang baik akan terjadi. Jadi saya katakan lagi, jangan takut mati. Sekalipun dokter katakan kau akan mati 3 bulan, nggak apa-apa. Sekalipun aku mati, paling aku masuk surga. Apalagi? Saya katakan orang yang takut mati, takutnya itu egois, maka Tuhan nggak berkenan. Anda lihat di kitab Wahyu katakan orang yang pengecut itu tidak masuk surga karena ketakutan itu adalah roh yang menguasai hidup Anda. Anda jadi egois, jadi hanya menyusahkan diri sendiri. Tapi orang yang tidak takut itu yang berkenan di mata Tuhan. Sekalipun penyakit itu berbahaya, Anda akan tidak apa-apa. Aku tidak peduli dokter mau katakan apa. Saya tidak akan mati kalau Tuhan tidak izinkan aku mati. Tapi kalau Tuhan izinkan aku mati, aku pulang ke surga. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Masalahnya orang takut, dibohongin, digertak sama setan udah ketakutan, diintimidasi sama setan udah, gimana. Untuk apa? Hidup sudah Anda capek loh. Hidup seperti itu buat Anda menjadi orang yang tidak tenang. Anda hidupnya selalu menyendiri, jadinya stres, saudara, depresi. Emang Anda mau hidup depresi itu dan stres? Nggak mau kan? Mau hidup di dalam Tuhan Yesus bilang, aku berikan damai sejahtera untukmu. Kalau Tuhan berikan damai sejahtera, ya terima dong. Gimana caranya? Percaya bahwa Tuhan itu pasti menolong, pasti melakukannya. Ya untuk kalau Anda ragu-ragu, Anda menyiksa diri loh. Kalau Anda ragu-ragu, Anda takut, justru Anda sedang apa? Menghukum diri sendiri, menyiksa diri sendiri. Tuhan tidak menyuruh Anda seperti itu kok. Kata Tuhan percaya saja. Tuhan mau Anda itu saja. Kalau kita nggak percaya ini pikiran terus banyak main. Mikir begini nanti begitu. Anda selalu main terus, ini pikirnya jalan terus, saudara. Jangan, saudara, ya. Jangan seperti itu, saudara. Katakan, saudara, itu nggak baik, saudara. Kalau kita punya pikiran seperti itu, saya katakan itu hanya merusak hidup kita, merusak iman kita. Orang yang percaya Tuhan tidak peduli apa yang sedang terjadi, karena Tuhan ada bersama kita, saudara. Saudara kekasihan Tuhan, saya percaya yang namanya Tuhan itu tidak pernah mengingkari janji. Yang namanya Tuhan dia itu menepati janji, saudara, bahwa dia akan menepati janji karena Anda adalah anak Tuhan. Anda adalah kesayangan Dia. Amin. Ya, jadi kalau Anda sudah percaya, yakin itu pasti terjadi. Yang masalah buat Anda tidak mengalaminya kenapa? Karena Anda tidak yakin. Karena Anda termakan oleh tipuan setan. Setan itu penipu. Dia itu memutarbalikkan firman Tuhan. Tuhan katakan A, si setan bilang B. Ada mau dibohongi setan? Enggak mau. Karena setan adalah pembohong besar, kata Tuhan, bapa dari segala dusta, ya saudara. Nah, jadi sekali lagi kuncinya, jangan takut mati kalau ikut Tuhan itu. Walaupun dokter sudah memvonis, jangan takut. Karena ketakutan itu adalah musuhnya iman kita, saudara. Mati dan hidup di tangan Tuhan. Bukan dokter yang menentukan, ya, bukan keadaan. Tuhan yang penuh kuasa dalam hidup Anda, ya. Kalau Anda yakin, Anda percaya Dia mengasihi Anda,
Dia melakukan terbaik buat Anda. Sekalipun itu saudara kelihatannya buruk sekali, tapi kalau Tuhan sedang izin sesuatu, itu adalah suatu hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan. Haleluya. Sekali lagi, jika Anda harus mati, berarti Anda dipanggil Tuhan untuk pulang untuk istirahat. Anda senang di sana selama-lamanya. Amin. Itu semua katakan, kita jangan jadi orang Kristen pengecut. Jangan jadi orang Kristen yang selalu ditakut-takuti kita terima itu. Untuk apa sih hidup seperti itu? Saya katakan hidup itu di dunia ini sudah banyak masalah. Jangan bikin masalah lagi sendiri dengan menerima omongan setan, saudara. Nah, kenapa waktu Anda sudah berdoa dan ucapan tidak terjawab? Tidak ada kemungkinan juga Anda kompromi dengan dosa. Saya memberikan suatu humor, saudara. Ada 3 kelompok kontraktor di sorga. Ini hanya seperti apa, dongeng ya. Orang Indonesia, orang Amerika, orang Jepang. Mereka berkumpul di pintu gerbang sorga. Terus ada malaikat penjaga datang. Kenapa? Karena pintu sorga membutuhkan perbaikan, katanya. Terus ditanya, yang pertama kontraktor Amerika oleh malaikat, supaya diperincikan berapa ini biayanya untuk memperbaiki pintu gerbang. Dihitung-hitung, kata kontraktor Amerika, $300. Terus minta dijelaskan kenapa harus $300. $100 untuk buruh, $100 untuk material, $100 untuk keuntungan, katanya. Oh gitu. Terus malaikat penjaga datang lagi kepada kontraktor Jepang. Oke, perincikan, bisa kena biaya berapa? $600, katanya. Oke, jelaskan. $200 untuk buruh, $200 untuk bahan, $200 untuk keuntungan. Oke, baik. Tiba untuk giliran kontraktor Indonesia. Ditanya, berapa? $5.600. Kaget terkejut jadi si malaikat. Oh, mahal amat. Coba jelaskan. Dengan tenang, si kontraktor Indonesia mendekati si malaikat. Shh, biji-biji. $2.500 untuk engkau, $2.000 untuk kantongku. Yang $600 kita suruh si Jepang yang ngerjain. Ini namanya kompromi ya, saudara. Itu namanya budaya orang Indonesia, kan nyogok terus ya. Kita nggak boleh seperti itu, saudara. Di dalam Tuhan kita harus benar-benar ikut Tuhan, taat sama Tuhan. Amin. Kalau Anda masih kompromi dengan dosa, berarti Anda tidak mengalami berkat, tidak mengalami mujizat. Doa Anda akan mandek. Meskipun Anda berkata-kata beribuan kali, karena ada kompromi, itu tidak akan terjadi, saudara. Kalau Anda mau doa Anda, ucapan Anda dengan Tuhan, jangan kompromi. Meskipun itu sudah kepepet, mendesak, jangan kompromi. Kalau Anda percaya Tuhan, Anda percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang melepaskan. Kalau Anda sudah kompromi, Anda tidak percaya, Anda sedang main-main dengan dosa dan sedang ikut-ikut setan. Jadi yang jelas apa? Jangan kompromi meskipun masalah Anda itu besar. Karena Tuhan bisa menolong Anda, Tuhan bisa mengeluarkan dari masalah itu. Karena si setan pembohong supaya Anda jatuh di dosa, maka habislah semua harapan Anda, saudara. Jadi kita adalah Tuhan punya pengharapan, kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang bisa menepati janji. Haleluya, amin. Nah, saudara, ada juga orang itu bisa salah berdoa. Kata-katanya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena menurut hikmat dia itu kelihatannya benar, menurut hikmat dia itu kelihatannya baik ya, tapi sesungguhnya bertentangan dengan firman Tuhan. Saya mau cerita lagi, ya ini yang namanya juga ya sedikit humor, saudara. Ada seorang pengusaha, dia itu pengusaha sukses, dia pulang kampung untuk istirahat karena sedang ada kendala di dalam bisnisnya. Dia pikir mau cari ketenangan di kampung. Waktu di kampungnya dia mendengar gerejanya itu ada program pembangunan gedung gereja. Dan dia memang biasa suka memberi sumbangan untuk gereja. Akhirnya dia datangi ke rumah pendeta. Dia bilang, "Bapak pendeta, saya senang saya bisa menyumbangkan ini berkat. Tapi yang saya bisa sumbangkan hanya yang segini saja, Pak pendeta, karena saya sedang mengalami kendala."
Bapak pendeta ini tidak mengerti arti kata kendala itu apa. Akhirnya di gereja Bapak pendeta ini ngomong, sudah diterima sumbangan dari seorang pengusaha yang dia mendapat kendala katanya. Oleh karena mari kita berdoakan supaya Bapak ini selalu terus mendapat kendala. Jadi seringkali saudara kita itu salah kata kita ya, doa kita nggak nyampe saudara. Jadi kalau kita mau berdoa, mau mengucapkan sesuatu harus yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan berlawanan, jangan menurut orang yang dunia yang katakan itu. Orang dunia itu tidak tahu kebenaran. Kita tahu kebenaran, kita harus katakan seperti yang Tuhan mau. Amin. Kalau Tuhan mau kita sembuh, saya sembuh. Oh, orang beriman, enggak, kamu sakit, bakalan mati. Ya kita nggak katakan enggak, saya tidak akan mati. Saya percaya Tuhan yang punya kuasa. Kalau Tuhan izinkan saya masih hidup, saya jadi berkat. Saya masih bisa melayani. Kalau Tuhan mau panggil saya, itu juga nggak apa-apa. Itu juga saya berkat buat saya. Saya bisa hidup selama-lama yang kekal. Haleluya. Jadi kuncinya saudara, firman Tuhan dengan kata kita harus klop. Jangan bertentangan. Kalau kita membuat pakai pikiran kita itu, ini harus begini gitu, nggak bisa. Firman Tuhan itu tidak kompromi. Firman Tuhan tidak masuk akal. Firman Tuhan ini nggak bisa dipikirkan. Nah ini bakal begini. Kalau Tuhan katakan A, B, terima saja. Meskipun ini nggak bisa nangkap, mana mungkin sih orang dokter bilang begini, orang profesor yang begitu. Apa peduli kamu ngomong apa? Kalau firman katakan ya, aminkan, amin. Mending terima mana? Mending terima firman Tuhan, mending perkataan orang-orang manusia yang tidak tahu kebenaran. Mereka sendiri nggak tahu kebenaran, mereka sendiri juga tidak punya kuasa untuk mengubah, tapi berani memperkatakan. Nggak bisa, saudara. Kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan pembuat mujizat, kenapa kita tidak mau datang sama Dia dan percaya apa yang Dia katakan benar? Apa yang kita katakan sesuai dengan firman itu pasti terjadi. Tuhan mau kita itu saja kok. Tuhan mau kita percaya dan katakan. Tuhan bilang, udah jangan katakan yang lainnya, katakan firman-Ku, kata Tuhan. Aku tidak suruh engkau katakan tidak bisa. Katakan firman-Ku, engkau bisa. Amin. Kalau Tuhan bisa katakan sembuh, iya Tuhan, amin, aku sembuh. Kalau Tuhan katakan engkau diberkati punya pekerjaan, iya Tuhan, amin. Ya Tuhan, tapi kan itu saya nggak punya pengalaman. Peduli amat. Kalau Tuhan mau angkat engkau, kalau Tuhan mau tempatkan engkau, itu bisa saja. Jangan kita pakai pemikiran kita begini harus begini begitu. Itu bikin pusing, saudara. Tuhan tidak melihat berapa hebatnya engkau, berapa skillfulnya engkau, tidak. Dia melihat apa? Hatimu. Dia melihat kerendahan hatimu. Kalau engkau rendah hati, engkau merendahkan diri di hadapannya, engkau akan ditinggikan. Justru engkau sombong itu ini karena terlalu pintar. Orang yang pintar sombong, pakai pengertian sendiri, pakai pengertian sendiri, bahkan begini-gini, itu sombong namanya. Tuhan yang tahu semua, Tuhan yang mengatur semuanya. Amin. Kalau Tuhan yang mengatur, itu pasti menjadi terbaik. Kalau Tuhan katakan tidak, ya tidak. Kalau Tuhan katakan ya, iya. Jadi ikuti saja. Jangan paksakan. Kalau Tuhan bilang jangan, jangan dong. Kalau Tuhan bilang jangan, kita paksa, kita celaka sendiri. Kita nyalakan Tuhan dong. Tuhan, engkau sih. Tuhan bilang jangan. Tuhan bilang engkau itu tidak boleh ke sana. Tidak boleh. Kita itu, iya Tuhan, tapi itu kan udah memang itu kelihatannya bagus Tuhan. Itu pasti. Iya, engkau tidak tahu apa yang di depan. Kalau engkau tidak bisa melihat ke depan, engkau masuk jatuh ke dalam jurang. Tapi Tuhan tahu, udah melihat di depan. Memang kelihatannya sepertinya kok Tuhan begitu amat katanya. Tapi itu demi kebaikan. Dia akan membuat hal yang lebih baik lagi. Rencananya jauh melampaui ini pengertian kita. Rencana Dia lebih luas daripada rencana kita. Rencana kita masih sedikit, kecil. Tapi rencana Dia jauh lebih besar. Kita mau rencana Tuhan terjadi, amin. Kita harus katakan, Tuhan saya mau rencanamu digenapi dulu. Jangan rencana kita, memang rencana manusia kalau begini begitu, wah hebat gitu. Padahal nggak ada apa-apa yang kecil, saudara. Tapi kalau Tuhan punya rencana genapi, Anda akan kaget, Anda akan kagum. Waduh, Tuhan baiknya luar biasa. Tuhan dahsyat sekali. Anda mau mengalami hal itu, amin? Ya. Ayo kita mau ikuti apa yang Tuhan mau. Jangan coba-coba pakai pengertian sendiri dibatasi Tuhan, membatasi Tuhan itu namanya kita so tahu. Ya, Tuhan yang tidak terbatas, kita nggak bisa membatasi Dia.
Kita memang dari latar belakang yang orang yang bodoh, orang yang gak punya apa-apa. Ya kalau Tuhan sudah mau angkat Anda, kalau Tuhan sudah mau memindahkan Anda ke hal yang ke tempat yang lebih baik, kenapa nggak bisa? Bisa semua bagi Tuhan. Tapi syaratnya percaya. Dikatakan jadi seperti yang kau percayai. Tuhan memberikan konfirmasi, jadi seperti yang kau percayai, maka terjadi mujizat. Kalau Anda sudah mendengar konfirmasi, jadilah seperti yang kau percayai, pasti terjadi. Jangan dengar si setan. Wah, kalau nggak terjadi gimana ya? Kalau nanti begini, pusing, saudara, udah aja. Ini kan nggak ngerti nih. Jangan ditimbang-timbang lagi. Udah, apa yang terjadi Tuhan aku terima. Yang penting aku diberkati. Yang penting aku hidup penuh sejahtera. Amin, haleluya. Saudara, saya mau tantang Anda. Anda mungkin punya masalah sudah lama. Anda mungkin sudah sakit, ya nggak karuan, nggak habis-habisnya begitu. Bukan sakit penyakit ini, sakitnya kantongnya kosong gitu. Ya, saya katakan Anda tidak akan sama lagi kalau Anda percaya. Lakukan firman Tuhan, lakukan. Yang penting kunci taat sama firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan tabur, ya tabur. Kalau Tuhan katakan berilah, beri. Ada juga bisa memberi doa. Ada bisa memberikan masukan-masukan baik. Ada bisa memberikan uang Anda kepada yang sedang membutuhkan. Kalau Anda lakukan itu pasti diberkati. Tapi orang yang tidak menurut Tuhan, Anda pelit, Anda sayang sama milik Anda sendiri, nggak akan dikasih. Kenapa Tuhan memberi untuk orang yang pelit? Karena nggak jadi berkat. Tapi kalau ada orang yang dermawan, ada orang yang suka jadi berkat, nolong orang, itu lihat aja mujizat, berkatnya yang dilimpahkan tidak akan habis-habisnya. Jangan pakai pengertian. Nanti Tuhan kalau aku berikan ini, kalau nggak ada lagi, mau gimana beli ini, beli makan ini, nggak ada. Ada banyak mujizat yang saya pernah alami. Ada banyak mujizat yang saya dengarkan saksian. Mereka tidak punya banyak. Mereka memberi dengan dermawan. Mereka memberi dengan rela. Akhirnya mereka kebingungan. Kok bisa seperti ini? Gantinya Tuhan itu berlipat-lipat kali ganda. Tuhan yang dermawan. Tuhan kita bukan Tuhan yang pelit. Kita suka pelit. Pelit waktu, berdoa aja kasih 5 menit. Saudara, maaf kata ya, beri persembahan aja paling yang cari yang paling kecil, tapi yang bunyi kincir. Saudara, berilah yang terbaik buat Tuhan. Nanti untuk engkau juga. Engkau diberkati karena kau melakukan firman-Nya. Engkau tidak memikirkan diri lagi sendiri. Karena orang yang mengasihi Tuhan memikirkan kepentingan Tuhan. Kalau untuk memikirkan diri sendiri, ini Tuhan bilang, udah selfish, egois, aku gak akan berkati. Karena untuk kepentingan diri sendiri. Ada mau hidup seperti ini? Ya kan? Ada mau diberkati, amin? Ada mau hidup diberkati Tuhan terus menerus, amin? Lakukan dengan rela hati. Jangan tahan. Kalau Tuhan bilang berikan. Jangan tahan, jangan pakai dalil alasan begini. Udahlah. Anda akan kaget kalau Anda lakukan firman Tuhan. Esokannya, minggu depannya ada suatu berkat yang luar biasa. Saya tantang hari ini. Apapun yang Anda sedang terjadi, mulai lakukan firman Tuhan. Percaya. Ucapkan firman Tuhan, karena kuasa firman Tuhan itu mendatangkan mujizat. Meskipun Anda bilang ini tidak mungkin, tapi Anda ucapkan dengan keyakinan, itu bisa terjadi. Mari saudara, kita mau tunduk kepala, kita mau tunduk mata. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah hamba sampaikan Tuhan, mengenai firman-Mu yang penuh kuasa. Firman penuh kuasa Tuhan. Sewaktu kami mengucapkan firman-Mu, terjadi mujizat, terjadi suatu perubahan Tuhan. Kesembuhan pun terjadi Tuhan. Ingatkan setiap anak-Mu Tuhan hari ini. Setelah mereka mendengar firman Tuhan, mereka terus mengucapkan firman-Mu, memperkatakan perkara-perkara yang ajaib, memperkatakan tentang kesembuhan, memperkatakan tentang pemulihan, keberkatan, sebagainya Tuhan. Tuhan tolong pimpin mereka Roh Kudus. Seandainya kata mereka ada sesuatu yang tidak berkenan di mata-Mu, ingatkan. Dan juga ampuni mereka Tuhan. Sucikan, kuduskan mereka oleh darah Yesus, sehingga mereka layak menerima berkat-Mu. Supaya Tuhan, setiap perkataan yang mereka ucapkan menjadi kenyataan, menjadi berkat Tuhan. Hamba minta Tuhan, lawat setiap anak-Mu Tuhan.
pribadi lepas pribadi Tuhan. Jangan Kau lewatkan satu pun Tuhan. Penuhi mereka dengan hikmat firman-Mu, penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Waktu mereka pulang tidak akan sama lagi. Bangkitkan semangat mereka Tuhan, dan iman mereka terus bertumbuh Tuhan. Waktu mereka mendengar firman-Mu Tuhan, mereka pulang sungguh mengalami perubahan yang dahsyat. Ucapan mereka mulai memperkatakan yang positif, mulai memperkatakan hal-hal yang luar biasa Tuhan. Mari Tuhan, jamah mereka Roh Kudus, sehingga mereka tidak kekurangan apapun, tidak mengalami hal-hal yang negatif, tapi hal-hal yang positif. Berkati mereka di dalam kesehatan Tuhan. Saat ini juga aku percaya Tuhan, aku katakan, orang yang sakit entah penyakit apapun, aku katakan Kau disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau yang penyakit tulang, pegal-pegal yang sudah lama, encok dan sebagainya, aku katakan Kau disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Ototmu yang kaku, aku perintahkannya rileks dalam Yesus Kristus. Engkau yang suka sering migran, aku katakan sembuh, lenyaplah engkau migran dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus. Engkau yang punya masalah darah tinggi, darah rendah, aku perintahkan dalam Yesus menjadi normal dalam Yesus Kristus. Yang punya kolesterol, aku perintahkan normal dalam Yesus Kristus. Engkau menjadi normal kolesterolmu dalam nama Yesus. Yang punya penyakit jantung, katakan dalam nama Yesus sembuh. Sumbatan aku perintahkan lenyap itu sumbatan dalam Yesus Kristus. Tuhan, berikan jantung yang baru. Tuhan, berikan ginjal yang baru, yang kencing manis, punya yakin iman juga. Berikan Tuhan ginjal yang baru, berikan pankreas yang baru dalam Yesus Kristus. Aku perintahkan setiap penyakit atau satu kelumpuhan yang saat ini yang melumpuhkan mereka, aku perintahkan enyakau setan yang melumpuhkan dalam Yesus Kristus. Jangan pegang anak Tuhan dalam Yesus Kristus, jangan sentuh mereka dalam Yesus Kristus. I speak life over them, Father God. I speak blessing over them. I speak healing over them in Jesus' my name. I speak change. I speak blessing, blessing, blessing. Peace, joy, the Lord come upon them, Father God, in Jesus' my name. Aku percaya Tuhan, Engkau tidak akan mempermalukan mereka. Setelah mereka dengar firman dan melakukan firman, mereka melihat mujizat Tuhan. Mereka mengalami sesuatu yang mengubah hidup mereka Tuhan, yang tidak akan sama lagi. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Jesus. Holy Spirit, I invite you to minister to them. Holy Spirit, I invite you to take the full control of their mind, their heart, and their mouth. So when they speak your word. Not speak the word of man. Speak your word only. Mari Tuhan, jamah mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan. Darah Yesus menyucikan mulut mereka, darah menyucikan pikiran mereka, sehingga perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan. Kata-kata negatif harus menyingkir dari perkataan anak Tuhan. Setiap kata-kata yang bukan dari Tuhan harus menyingkir dari anak Tuhan. Mulut-mulut anak Tuhan saat ini penuh dengan firman, penuh firman. Fill, Father God, fill them, fill by the word of God. Fill their mouth by your word, Father God. Fill their mind by your word, Father God. In Jesus' name, be filled by the word of God. More word, more word, more of your presence, Father God. More of your presence, Father God. In Jesus' name, in Jesus' name. More, Lord, more blessing, anointing, anointing will come upon in Jesus' name. Anointing, the power of anointing in Jesus' name. Thank you, Father. Terima kasih ya Tuhan untuk karya-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Engkau selalu memiliki mereka dengan kasih karunia-Mu, sehingga anak-Mu Tuhan tidak lagi hidup dalam ketakutan, tidak lagi dalam stres, tidak lagi dalam kekhawatiran, karena firman-Mu adalah amin. Waktu kami percaya, kami lakukan, terjadi sesuatu mujizat, terjadi sesuatu pemulihan dan kesembuhan kekuasaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap mereka yang sudah hadir mendengar firman ini, supaya firman-Mu Tuhan ada selalu dalam hati mereka. Mereka tidak lupa dengan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Bapa. Mereka akan mengingat firman-Mu Tuhan. Waktu setan mencoba menipu, waktu setan mencoba membalikkan, mereka percaya firman-Mu ini Tuhan ada ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan yang Kau berikan untuk mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan yang Kau berikan untuk mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku doa Tuhan untuk gereja Elohim, untuk berkati kehidupan Bapa di dalam pelayanannya, juga jemaat-jemaat yang ditambahkan Tuhan.
jemaat-jemaat untuk turut melayani, tambahkan Tuhan, satukan menjadi satu Tuhan setiap pelayan dengan hamba Tuhan, dengan Bapak Gembala, dengan tali kasih Kristus Tuhan. Hal-hal yang memisahkan juga disingkirkan, hal-hal yang pikiran-pikiran manusia, pikiran bertentangan disingkirkan Tuhan. Tanamkan pikiran Kristus bagi setiap mereka Tuhan, sehingga kasih Kristus mengalir, mereka boleh saling menyatu, kasih Kristus mengalir Tuhan, berjalan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ramashika nama ya rafasna Maria lebakas Toria makashana Maria lebastas. Terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan terjadi sesuatu yang baik untuk gereja Tuhan, terjadi suatu pemulihan yang luar biasa Tuhan untuk jemaat, untuk setiap pelayan Tuhan. Dan Kau selalu mengikut sertakan Tuhan, yaitu firman-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Makasih buat setiap anak muda Tuhan yang Kau pakai. Makasih buat orang-orang yang juga turut melayani Tuhan yang sudah dewasa. Aku percaya Tuhan Engkau memberkati mereka, mengurapi mereka terus Tuhan. Engkau berkati Bapak Gembala, Pak Jack Tuhan, istrinya, anak-anaknya, cucunya Tuhan. Berkati, lindungi mereka Tuhan. Jauhkan dari segala pelonjolan jatuh, jauhkan perkara yang negatif Tuhan. Biar Tuhan malaikat mengelilingi gereja Tuhan. Aku percaya Bapak, gereja ini mengalami satuan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Pakai gereja Elohim Tuhan untuk memuliakan Kau, memberkati banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia menyertai gereja yang tidak berhenti Tuhan. Gereja ini Bapak terus diberkati oleh rohani, oleh perkara-perkara yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang negatif kami percaya itu disingkirkan daripada gereja Tuhan dalam Yesus Kristus. Hal-hal yang positif saja Tuhan ditanamkan gitu Tuhan. Hanya perkataan-perkataan yang positif Tuhan. Hanya kesatuan yang Tuhan Yesus boleh terikat di sini Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Bapak, aku doakan juga para pelayan worship leader, pemimpinnya juga berkat. Tambahkan lagi Tuhan worship leader, tambahkan singers Tuhan, tambahkan pemain musik, tambahkan Tuhan yang ikut main Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa di gereja Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat sukanya bagi di dalam Yesus Bapak, hamba berbaca katakan amin. Beri tolong Yesus, haleluya.